Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wayuningse dengan NIM T 2019-7557 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswati, NIM T 2019-7049. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi kodifikasi hadis. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai istilah kodifikasi hadis yang diidentifikasikan dalam bahasa Arab, yaitu kitabah yang artinya penulisan, tatwin yang artinya penghimpunan atau mengumpulkan, dan tasnif yang artinya menyusun. Dengan kata lain, kodifikasi hadis adalah penulisan, pengumpulan, dan penyusunan atau pembukuan hadis-hadis Nabi yang dilakukan berdasarkan perintah resmi khalifah. Kodifikasi ini digunakan untuk menjaga hadis Nabi dari kepunahan dan kehilangan. Karena seperti yang diketahui, banyaknya periwayat dan penghafal hadis yang meninggal satu persatu. Dan selain itu juga untuk mengantisipasi karena adanya hadis palsu yang dapat mengacaukan hadis-hadis Nabi. Kemudian untuk sejarah perkembangan kodifikasi hadis, pada masa ini kodifikasi hadis secara resmi dan diakui oleh mayoritas ulama dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz, di mana saat beliau telah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah. Kodifikasi hadis pada abad pertama sampai dengan ketiga lebih kepada periwayatan hadis secara berturut-turut, yang mana sistemnya didasari dari usaha pencarian sendiri untuk memenuhi sumber secara langsung, kemudian dilakukannya penelitian. Kemudian pada masa kodifikasi pada abad keempat, di sini kodifikasi hadis mengalami perubahan metode. Begitu juga dengan nama ulama yang ikut terlibat. Jika pada abad sebelumnya para ulama disebut mutakhidimun, maka pada masa abad keempat ini ulama disebut sebagai mutaakhirun. Pada abad ini periwayatan hadis tidak meriwayatkannya sendiri, melainkan berpegangan pada kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Di abad ini lebih pada pengembangan kitab-kitab hadis yang sudah ada. Usaha para ulama pada masa ini adalah mengumpulkan hadis-hadis dalam sebuah kitab, menyusun pokok hadis yang terdapat pada kitab Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan mentahrij dari kitab-kitab hadis tertentu. Kemudian untuk kodifikasi pada abad ke-7 sampai dengan sekarang tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya, yaitu melakukan atau menerbitkan isi kitab-kitab hadis, mengarang dan menyusun kitab-kitab, mengumpulkan hadis-hadis sesuai dengan topik sampai dengan mengumpulkan hadis dalam jumlah tertentu. Nah, kitab-kitab yang berhasil ditulis pada periode ini diantaranya seperti Subul As-Salam dan Fat Al-Alam. Mungkin sekian, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama, yaitu faktor-faktor pendorong kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis pada masa Umar ibnu Abdul Aziz menurut Muhammad Al-Zafzaf dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu untuk yang pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka.
sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah, seperti Khawarij, Rifadhah, Syiah, dan lain-lain, yang berarti hadis palsu. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis. Diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal meliputi 6 hal. Yang pertama, pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis. Karena selain menjadi sumber agama Islam yang kedua setelah Al-Quran, hadis juga merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kedua, semangat menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga. Sebagaimana yang telah dijelaskan, yang telah disabdakan oleh Nabi, yaitu Nabi meninggalkan 2 hal yang jika umat Islam berpegang teguh kepada keduanya, maka mereka tidak akan tersesat selamanya. Ketiga, semangat keilmuan yang tertanam di kalangan umat Islam saat itu, termasuk dalam aktivitas tulis-menulis dan periwayatan hadis. Keempat, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. 5. Para penghafal dan periwayat hadis semakin berkurang karena meninggal dunia disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. Keenam, rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada 2. Untuk yang pertama yaitu penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Kedua, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan antara lain oleh perbedaan politik dan aliran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penentu dan kebijakan kodifikasi hadis serta ulama yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, Umar Ibnul Aziz dan kebijakannya. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Umar Ibnul Aziz Ibnu Marwan Ibnul Hakam Ibnu Abi Al-Ads Ibnu Umayyah Ibnu Abi Hafiz Al-Madani dan Al-Damashqi. Beliau merupakan khalifah ke-8 pada Bani Umayyah. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, selain terkenal sebagai khalifah pelopor yang memberikan instruksi untuk membukukan hadis, secara pribadi beliau juga merupakan aset dan mengambil bagian dalam kegiatan kodifikasi hadis ini. Beliau memberikan instruksi kepada Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Hazm, yaitu seorang gubernur Madinah, untuk mengumpulkan dan menghimpun hadis yang ada pada Amroh binti Abdurrahman Al-Ansori dan Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar. Beliau juga memberikan instruksi kepada Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, yaitu seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam. Beliau menggalang agar para ulama hadis mengumpulkan hadis masing-masing daerah mereka. Dan ia berhasil menghimpun hadis dalam satu kitab sebelum beliau meninggal dunia. Yang kedua yaitu Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri dan aktivitas kodifikasinya. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Syihab Ibnu Abdullah Ibnu Al-Harith Ibnu Zahra Ibnu Kilab Ibnu Murrah Al-Quraisy Az-Zuhri. Dalam sejarah perkembangan hadis, beliau mendapatkan kepercayaan dari khalifah
untuk mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Nabi. Para ulama menilai hasil karya beliau lengkap. Beliau memiliki hasil karya kedua, akan tetapi hilang sehingga tidak sampai kepada kita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.